Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Tias, dalam mata pelajaran Seni Budaya. Oke, semoga kalian pada hari ini sehat-sehat semua, nggih. Jadi bisa menerima pembelajaran dengan sempurna. Oke, pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang mengevaluasi teknik gerak tarik kreasi yang disesuaikan dengan tata teknik pentas. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengevaluasi tentang gerak tari berdasarkan tata teknik pentas. Sudah siap, nggih? Oke, sekarang yang pertama yang harus kalian ketahui adalah kompetensi dasarnya. Apa sih kompetensi dasar di mata pelajaran ini? Nih, kompetensi dasarnya adalah mengevaluasi gerak tarik kreasi berdasarkan tata teknik pentas. Indikatornya, ya, yang harus kalian ketahui, indikatornya adalah mengevaluasi teknik gerak tarik kreasi yang disesuaikan dengan tata teknik pentas. Itu adalah indikator. Nah, sekarang adalah di tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu kalian harus bisa mengevaluasi teknik gerak tarik kreasi yang disesuaikan dengan tata teknik pentas dengan baik. Itu tujuan pembelajaran kita. Lanjut untuk materi sekarang ya. Nih, materi pembelajaran yang kita pelajari kali ini adalah tentang teknik gerak tarik kreasi yang disesuaikan dengan tata teknik pentas. Lanjut. Konsepnya, kita harus belajar tentang konsep evaluasi tari. Apa sih konsep evaluasi itu? Evaluasi adalah tanda penghargaan penonton terhadap karya tarinya. Kritikus harus memiliki pengetahuan luas mengenai tari, dilihat dari misalnya geraknya, fungsinya, jenisnya, pola lantainya, dan teknik tata pentasnya. Tuh. Lanjut sekarang. Nih, lucu kan gambarnya? Ya, semoga kalian semangat melihat ini ya. Nih, cara menulis evaluasi tari nih. Bagaimana sih cara kita mengevaluasi tentang tari yang kita lihat gitu ya. Tahap pertama adalah menuliskan atau mendeskripsikan bagian tari yang paling mengesankan. Yang kedua adalah kalian harus tahu, nah, untuk itu ya, mulailah dengan urutan 5W sampai 1H. Ya. Apa sih 5W? Yaitu what. What itu apa? Apa judul tarinya? Ya, yang kedua adalah where. Where itu apa? Di mana dipentaskan pertunjukannya. Ya, terus yang ketiga adalah when. Kapan dipentaskan pertunjukan itu? Ya, yang keempat adalah who. Who itu siapa yang menari? Ya, aktornya siapa? Yang kelima adalah why. Alasan ditarikan. Kenapa pentasnya itu pertunjukannya itu dipentaskan. Ya. Terus yang terakhir hanya adalah how. Bagaimana cara menarikannya. Nah, itu nanti adalah cara-cara di dalam kalian mengevaluasi. Ya, mengevaluasi tentang tari yang kalian buat. Nah, sekarang ini coba. Sekarang perhatian ini. Ada kodoknya ya. Silakan perhatian di sini semuanya. Yuk diperhatikan dengan serius. Ya, perhatikan dengan seksama. Perhatikan video ini dengan seksama ya. Coba kita lihat videonya. Apa sih Bu Tias mau menampilkan video apa sih Bu? Ya, ini. Ya. Nih, sekarang.
Coba kalian perhatikan ya dengan seksama bentuk geraknya, bentuk pola lantainya, bentuk rias dan busananya. Bentuk pola lantainya, rias busana diperhatikan nggih, bentuk tarinya juga. Nah, tata lampunya, settingnya. Nah, dilihat, dicermati. Nah, ini adalah tarian Papua ya. Nah, sekarang setelah kalian melihat ya, dicermati, apa sih yang harus dikerjakan Bu setelah melihat itu? Nah, nih, apa toh yang harus kalian tahu? Kalian harus tahu, harus mengerjakan tentang apa? Mengevaluasi berdasarkan tema tari. Jadi, karya tari tadi, ya, kalian evaluasi. Kalian lihat berdasarkan temanya. Nah, ini hasil pengamatannya. Ini misalkan contohnya, nanti kalian harus bisa mengevaluasi eh, karya tari punya teman, ya. Ya, karya tari yang sudah kalian buat kemarin. Nah, ini hasil pengamatannya. Coba. Setelah melihat karya tari tadi, ya, apa sih hasil pengamatannya? Kalau dilihat dari temanya, pementasan tadi sesuai dengan panggung yang dipilih, yaitu panggung prosenium. Karena penonton bisa fokus melihat atau menonton dari satu arah pandang. Nah, itu. Jadi, kalau dilihat dari temanya, bentuk tarian tadi sesuai dengan panggungnya, ya, dengan setting panggungnya. Karena apa? Karena bisa dilihat dari satu arah pandang saja. Nanti kalau kalian disuruh mengevaluasi tentang tema tari, ya seperti ini caranya. Dilihat tema tarinya seperti apa, disesuaikan dengan bentuk panggungnya. Begitu nggih? Sudah paham ya? Nah, ini kalau sudah paham lanjut. Setelah mengevaluasi tentang tema, evaluasi tentang apa lagi, Bu? Nih, mengevaluasi tentang geraknya. Nah, ini evaluasi berdasarkan gerak tarinya. Nah, setelah kalian melihat tadi pemetasan tadi, gerak tarinya itu kan ada yang lompat-lompat, ya kan? Ada yang tariannya halus, ya. Ada yang mencolot-mencolot gitu ya. Apa sih mencolot-mencolot, Bu? Mencolot itu bahasa Jawa, lompat gitu ya. Nah, dari hasil pengamatan video, kalian menemukan apa? Misalkan begini. Kalau dilihat dari geraknya, yang lompat-lompat, jungkir balik, ya, pertunjukan tadi itu sudah sesuai dengan luas dan bentuk panggung. Setting panggung yang lapang, tidak banyak dekorasinya. Misalkan hiasan vas bunga yang ditaruh di panggung. Jadi, penari lebih bebas bergerak. Nah, bentuk panggungnya juga kokoh karena sudah dibuat permanen. Jadi tidak goyang-goyang ketika dibuat bergerak salto begitu ya. Jadi kalian nanti kalau disuruh mengevaluasi tentang gerak tari kalian juga seperti itu. Oh, gerak tariannya halus atau lompat-lompat gitu. Sesuai nggak dengan panggung yang kalian pilih tadi? Oh, misalkan sesuai nggak dengan panggung arena atau panggung prosenium yang sudah kalian pilih tadi. Begitu nggak? Nah, ini sekarang nih dilanjut. Setelah gerak, kalian harus mengevaluasi apa tentang riasnya. Ini ada gambar ceweknya cantik, sudah menggunakan alat make up-nya. Ini adalah tandanya untuk berias diri. Ya, nih, merias. Nah, setelah mengamati video tadi, hasil pengamatannya seperti apa? Nih, kalau dilihat dari riasnya, sudah sesuai dengan penggunaan panggung prosenium. Kenapa kok dibilang sudah sesuai? Karena sudah menggunakan rias wajah yang tebal, ya, sehingga bisa terlihat jelas dari jarak penonton yang jauh. Misal, rias wajahnya itu tipis, ya, maka tidak akan sesuai dengan bentuk panggungnya. Karena apa? Karena tidak akan terlihat jelas dari
penontonnya, dari jarak penontonnya yang jauh, nggih. Nah, kalau riasnya tipis itu berarti sesuainya dengan panggung seperti apa? Panggung arena, begitu nggih. Nah, ini kan panggung eh, proscenio. Jadi jaraknya itu ada antara penonton sama penari, kan nggih. Nah, setelah rias kita akan mengevaluasi apa? Busana. Ini evaluasi berdasarkan busananya. Nah, busananya itu seperti apa toh, Bu? Busana itu kostumnya. Setelah mengamati tadi, kostumnya memakai apa toh tadi? Sesuai enggak tadi dengan panggungnya? Kostumnya sesuai enggak dengan setting cahaya yang digunakan? Oh, misalkan pakai bajunya itu warnanya hitam. Terus tata cahayanya itu gelap. Nah, sesuai tidak kalau seperti itu? Tidak sesuai. Maka dari itu, nanti kalian evaluasi lagi. Misalkan begini, kalau dilihat dari busana yang tadi, sesuai dengan bentuk panggung dan setting cahayanya. Karena apa? Karena pemilihan warnanya sudah cocok dengan warna setting lampunya, ya. Tadi setting lampunya terang, ya. Terus warnanya bentuk kostumnya tadi berwarna coklat, ada merah gitu ya. Jadi sangat sesuai. Begitu nggih? Sudah paham nggih nanti untuk mengevaluasi busananya? Oke, kita lanjut ya. Ya, lanjut sekarang ini. Satu lagi, coba kalian melihat ini. Ada satu jenis apa namanya? Tari. Ya nih. Sesuai dengan setting dekorasi yang seperti apakah tarian ini? Nah ini, kalau kalian melihat, ini kan tariannya ini jungkir balik, ya, lompat-lompat begitu. Sesuai nggak dengan jenis panggungnya yang digunakan? Nah, misalkan kalian menggunakan gerak seperti ini, lompat-lompat begini. Terus kalian menggunakan panggung sing, misalkan panggungnya itu hanya papan di apa namanya, ditata, tidak dipaku. Sesuai tidak? Tidak sesuai tentunya. Kenapa? Karena kalian kalau akan melompat pasti panggungnya akan bergoyang, ya. Settingnya juga tidak akan ini tidak akan dapat. Nah, ini kalau dilihat ini setting setting panggungnya dekorasinya sesuai tidak? Sesuai. Kenapa? Karena dekorasinya ini apa namanya lebar, kosong, tidak ada pakai dekorasi yang lain. Misalkan di sini Mbok kasih dekorasi bunga, pohon-pohon, meja atau kursi ya, atau apa aja. Misalkan di sini Mbok kalian setting dekorasi begitu, kalau geraknya seperti ini, cocok tidak nanti? Ya tidak akan cocok. Kenapa? Karena akan mengganggu pola geraknya. Begitu. Oke, sudah paham kan sekarang? Oke, kalau sudah paham, sekarang selamat mengerjakan tugasnya. Tugasnya adalah yang sudah Bu Tias bilang tadi di awal, kalian harus mengevaluasi tarian yang kalian bikin kemarin. Jadi, kelompok 1 mengevaluasi tarian kelompok 2 mengevaluasi tarian kelompok 3 sampai berlanjut yang kelompok terakhir mengevaluasi tarian di kelompok 1. Begitu nggih? Nah, cara mengevaluasinya seperti yang sudah Bu Tias terangkan tadi. Begitu nggih? Sudah paham nggih? Oke, kalau sudah paham, saya akhiri sampai sampai sekarang, sampai saat ini ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.